Setelah diterjang kebakaran hebat, kondisi Israel semakin darurat akibat serangan Houthi. Rudal kelompok pejuang Yaman ini berhasil membuat bandara utama negeri Zionis nyaris hancur. Benjamin Netanyahu langsung ketar-ketir bakal terus diserang kekuatan Houthi dan Iran. Perdana Menteri Israel ini juga kalang kabut karena sudah mulai diabaikan Donald Trump. Amerika Serikat dikabarkan sama sekali belum mengirimkan bantuan sejak negeri Zionis dihajar kebakaran. Bagaimanakah kekacauan Israel yang semakin menderita dari hari ke hari? Warga Israel diusir di semua negara. Israel akhirnya merasakan karma pahit atas deretan aksi brutalnya di tanah Palestina. Para penduduk negeri Zionis nggak pernah disambut baik saat berkunjung ke negara lain. Salah satunya terjadi di Thailand yang berani menindak tegas 4 turis asal Israel. Alasannya karena mereka telah menimbulkan huru-hara di Rumah Sakit Pai, Provinsi Mae Hong Son. Keempat orang ini diketahui melakukan pelecehan verbal, merusak properti, hingga mencuri barang. Alhasil, visa para turis negeri Zionis ini langsung dicabut dan diusir paksa ke Israel. Sementara di Korea Selatan, negeri Zionis malah dihujat habis-habisan. Penduduk negeri Ginseng kompak turun ke jalan untuk memprotes tindakan keji Israel di jalur Gaza. Dalam video yang beredar, para demonstran sampai berteriak, "Israel teroris" dengan lantang. Respon serupa turut ditunjukkan negara tetangga Korea Selatan, yakni Jepang. Sampai-sampai penduduk negeri Sakura melabrak konten kreator Nas Daily atau Nuser Yassin. Selebgram 33 tahun yang pro-Zionis ini dihujani cemoohan oleh warga Jepang. Namun Nas Daily yang tebal muka justru nggak mengindahkan peringatan tersebut. Dirinya malah sibuk mengambil video dan berfoto dengan penduduk lokal Jepang. Penolakan keras terhadap turis Israel juga terjadi di ibu kota Tokyo. Beberapa pria parubaya sampai terbakar emosi hingga mengusir warga Zionis yang keras kepala. Banyak negara yang semakin berani menolak warga Israel demi solidaritas pada Palestina. Tercatat ada lebih dari 15 negara yang ogah menyambut hangat penduduk negeri Zionis di tanah mereka. Kejahatan Israel semakin di luar nalar. Meski sudah dihujat sana-sini, Israel nampaknya masih jauh dari pintu taubat. Terbaru, negara mayoritas Yahudi ini kembali bertingkah dengan memblokade seluruh bantuan ke Palestina. Akibatnya, para penduduk bumi para nabi termasuk bayi yang masih suci terancam gugur. Bahkan Al Jazeera melaporkan sudah ada 57 orang yang kehilangan nyawa akibat kelaparan. Menurut Badan Kemanusiaan PBB, total persediaan yang ditahan mencapai 63.000 ton. Jumlah tersebut diklaim sanggup memenuhi kebutuhan 1,1 juta orang hingga 3 bulan ke depan. Israel tetap ngotot menjalankan taktik licik ini meski sudah dikecam habis-habisan oleh UNICEF. Setiap hari berlalu di tengah blokade bantuan, membuat mereka semakin terancam kelaparan, penyakit, dan kematian. Tak ada yang bisa membenarkan ini, kecam pejabat UNICEF Catherine Russell. Melihat tindakan semena-mena ini, pemerintah Irlandia sampai turun tangan menindak Israel. Irlandia meminta Israel untuk segera mencabut blokade dan mengizinkan akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Tegas Simon Harris selaku Menteri Luar Negeri Irlandia tersebut. Respon serupa turut dilontarkan juru bicara Komisi Uni Eropa yakni Anwar El Anauni. Kami kembali meminta Israel segera mencabut blokade agar bantuan kemanusiaan secara masif dapat memasuki seluruh wilayah jalur Gaza. Benjamin Netanyahu ketakutan diserang pasukan Houthi. Benjamin Netanyahu dibuat panik karena pertahanannya ditembus roket Houthi. Perdana Menteri 75 tahun ini kaget bukan main saat kota Tel Aviv dihantam rudal pejuang Yaman. Bandara Ben Gurion selaku area penerbangan utama di Israel hampir lumpuh total dihujani roket. Pasalnya serangan Houthi ini menghasilkan ledakan besar dan membuat penumpang panik. Gak heran media Channel 12 ketar-ketir dan menyebut Houthi sukses membuat Iron Dome bertekuk lutut. Hulu ledak rudal Yaman yang menghantam Bandara Ben Gurion sangat besar dan menyebabkan ledakan besar. Rudal tersebut dilaporkan menembus 4 lapis pertahanan udara dan mendarat di jantung bandara. Lapor kanal berita dari Israel tersebut. Milisi Houthi mengklaim serangan ini adalah bentuk solidaritas kepada Palestina. Pejuang asal Yaman ini sudah muak dengan berbagai kezaliman negeri Zionis yang membuat rakyat Gaza menderita. Dalam rangka mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan para pejuang mereka, pasukan rudal Angkatan Bersenjata Yaman melaksanakan operasi militer yang menargetkan Bandara Ben Gurion di wilayah Yafa. Lapor Yahya Sari.
Iran bahkan siap memberi serangan lebih pedih lagi jika Israel berani bertindak macam-macam. Jika perang ini dimulai oleh AS atau rezim Zionis, Iran akan menargetkan kepentingan, pangkalan, dan pasukan mereka, dimanapun mereka berada dan kapanpun dianggap perlu. Tegas Aziz Nasirzadeh selaku Menhan Iran. Dapatkan sepatu running Adidas Questar Blue yang lagi diskon gila-gilaan 40%. Cek link di bawah ini. Amerika Serikat sudah tinggalkan Israel. Penderitaan Israel semakin bertambah pedih karena ditinggal sekutu setianya. Negeri Zionis justru nggak ditolong oleh Amerika Serikat untuk memadamkan kebakaran hutan. Padahal sejumlah negara Eropa justru mengirimkan bantuannya ke sekitar Yerusalem. Beberapa di antaranya seperti Yunani, Siprus, Italia, dan Kroasia. Bahkan Ukraina yang tengah dihantam perang juga ikut membantu negeri Zionis. Pemerintah Ukraina siap membantu Israel memadamkan api di Yerusalem. Kami bisa mengirim berbagai peralatan untuk memadamkan kebakaran. Papar Andriy Sybiha selaku Menlu Ukraina. Benjamin Netanyahu bahkan ikut tebar isyarat agar dibantu Amerika Serikat. Buktinya politisi 75 tahun ini menyatakan darurat nasional demi mendapat uluran tangan Paman Sam. Angin dari barat bisa saja membuat api meluas menuju pinggir kota Yerusalem atau bahkan melahap kota suci tersebut, tutur Netanyahu. Israel bahkan kembali mendapat azab pedih lainnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri Zionis tiba-tiba diterpa badai pasir yang amat ganas di kawasan Negev. Alhasil berbagai cobaan ini membuat negeri Zionis kocar-kacir dan bertekuk lutut. Buat PBB semakin marah besar. Kemelut yang dihadapi Israel semakin menjadi-jadi karena dikecam berbagai pihak. Salah satunya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang naik darah melihat kekejian negeri Zionis. Alasannya karena Israel lagi-lagi melancarkan serangan ke Damaskus. Bukannya mengakui kesalahan, Benjamin Netanyahu justru berkilah ingin melindungi warga minoritas di Suriah. Serangan ini menjadi peringatan keras dari Israel agar rezim Suriah tak mengganggu dan memberi ancaman kepada masyarakat beragama Druze, papar Netanyahu. Padahal Stefani Dujarric mendesak Israel untuk menghormati kedaulatan Suriah. Kami menegaskan bahwa serangan ini harus dihentikan dan Israel harus menghormati kedaulatan, persatuan, serta keutuhan teritorial milik Suriah, tegas juru bicara Sekjen PBB tersebut. Serangan Israel ini juga mendapat tanggapan keras dari berbagai negara Muslim. Salah satunya Turki yang mengirim pesawat tempur untuk menjaga langit Suriah dari serangan Israel. Bantuan lain juga datang dari Mesir yang mengirimkan pesawat mata-mata ke Israel. Media negeri Zionis diketahui geram dengan tindakan ini karena membuat mereka tak leluasa melancarkan aksi kejinya. Mesir telah menguji sistem pertahanan Israel saat melakukan latihan gabungan dengan Cina. Mesir boleh jadi bisa mendapat pergerakan militer Israel di Sinai karena memiliki akses kepada pesawat intai milik Tentara Pembebasan Rakyat. Lapor Natsif.net. Dapatkan paket murah 3 kaos rajut bahan super adem cuma 80 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Dengan Israel yang terus dihantam bencana, akankah Benjamin Netanyahu bertaubat dan menghentikan kekejian di Palestina?